Selamat datang di Abnormal Official Channel. Video pertama ini adalah kisah tentang seseorang yang kecanduan seks. Nah, pada video ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang memiliki kelainan perilaku, yaitu kecanduan seks. Apa yang dimaksud dengan kecanduan seks? Yang dimaksud dengan kecanduan seks adalah orang yang hidupnya setiap hari sangat ketergantungan oleh pengaruh seksual. Nah, ketergantungan yang dialami oleh narasumber ini adalah dia sangat ketagihan dalam menonton atau melihat atau membaca cerita-cerita kisah-kisah pornografi. Dampak yang dirasakan, orang ini tidak akan bisa produktif karena waktunya dia sangat tersita untuk mencari konten-konten tentang pornografi. Bagaimana awal kisahnya dia mulai kecanduan, kemudian perilaku yang ditimbulkan setelah kecanduan, dampak yang terjadi atas ketergantungan itu terhadap kehidupan dia, dan kemudian bagaimana dia keluar dari ketergantungan kecanduan seks itu. Saya akan menceritakannya. Orang yang cerita ini mengalami kecanduan seksual itu ketika dia berumur, pada saat itu masih duduk di bangku SMP, ya kurang lebih masih usia belasan. Pada saat itu kecanduan seks ini mulai didapat sama dia adalah ketika di suatu masa liburan dia pergi ke rumah saudaranya di luar kota. Ya, jadi dia liburan di rumah pamannya. Ketika mereka liburan di sana, kebetulan pamannya ini memiliki koleksi gambar-gambar porno. Pada saat itu mungkin media yang dimiliki orang-orang untuk melihat gambar-gambar atau konten-konten pornografi itu belum melalui video, ya, di tahun ini kejadian di tahun 80-an. Ya, dia masih banyak tuh majalah-majalah porno. Nah, memang ada kecerobohan dari pamannya ini menyimpan majalah porno itu tidak pada tempat yang tepat. Nah, ketika pamannya sekeluarga ada kegiatan urusan yang tidak bisa dia ikut sertakan, dia tinggal di rumah sendiri. Nah, pada saat dia di rumah sendiri, karena memang dia memiliki keberanian lebih, dia berani coba-coba cari-cari sesuatu yang dia keingintahuannya dia. Nah, orang biasanya memiliki perilaku abnormal ini memiliki sesuatu yang lebih, energi yang lebih. Pada saat dia rapi-rapi atau dia lagi cari apa-apa, nah kebetulan dia menemukan majalah tersebut. Ketika dia buka majalah itu, apa yang dia rasain? Sesuatu yang aneh. Kalau orang bilang berdesir. Nah, kalau Anda mengalami serasa yang sesuatu yang aneh, itu ciri-cirinya bahwa kalau Anda teruskan akan menimbulkan suatu hal yang baru Anda
rasakan. Nah, ini adalah salah satu tips ya buat Anda ketika ada sesuatu yang Anda rasa perilaku yang tidak baik, sesuatu yang kurang baik, dan Anda merasa merasa ada rasa sesuatu yang aneh seperti orang kepacu adrenalinnya. Ya. Nah, pada saat itu kalau Anda ingin menghindar, ya Anda seharusnya menjauhi hal tersebut. Nah, kebetulan ada suatu rasa yang aneh dalam diri dia pada saat itu, tapi dia tidak tahu, dia tetap jalankan dan dia lihat. Nah, gejolak rasa ketika dia lihat gambar orang beradegan yang tidak senonoh, ya. Dan saat lembar demi lembar dibalik sama dia, timbul keinginan hasratnya yang menggelora. Suatu sensasi yang belum pernah dia rasakan. Kemudian muncul hasrat biologis yang aneh yang dia rasakan. Satu hal kesenangan yang dia terasa dalam dirinya dia. Adrenalinnya terpacu, jantungnya berdebar. Kemudian dia merasa sesuatu itu, ketegangan yang membawa suatu kenikmatan yang dirasa pada saat itu. Nah, dia teruskan. Dia buka lembar demi lembar. Nah, pada saat dia melakukan hal itu tanpa dia sadari, ya, dia terbawa nafsu sehingga dia melakukan masturbasi pada saat itu. Itu pertama kali dia melakukan masturbasi karena dorongan seksualnya muncul. Nah, pada saat dia melakukan masturbasi itu, kebetulan di sekitar kamar pamannya tadi masih banyak pakaian-pakaian kotor yang ditaruh dalam sudut kamar itu, dalam keranjang pakaian kotor. Dan kebetulan pandangan dia tertuju di situ karena birahinya sudah bangkit. Dia melihat pakaian dalam dari istri pamannya. Nah, dorongan yang aneh timbul. Dia berani ambil pakaian kotor tadi. Kemudian muncullah perilaku yang menyimpang, yang seharusnya tanpa dia sadari, ya, itu hal yang sangat tidak lazim. Ya, kemudian dia mulai meniru adegan yang dia lihat di gambar. Dia merasakan sensasi yang luar biasa yang belum pernah dirasakan, sambil dia melakukan perilaku aneh dengan mencium-cium pakaian bekas dari istri pamannya tadi, pakaian dalam bekas istri paman tadi. Nah, disitulah dia merasakan suatu hal yang baru, sesuatu hal yang nikmat, sampai pada saat dia melakukan onani itu, dia mencapai puncaknya. Nah, ini yang menjadi satu hal karena sesuatu yang baru yang dialami sama dia. Dia merasa sesuatu kenikmatan yang belum pernah dirasa. Nah, setelah dia melakukan yang pertama itu, itulah momen awalnya dia menjadi ketagihan. Dan dia mencari momen-momen berikutnya. Karena kenikmatan yang pertama dia rasakan pada saat itu, kenikmatan yang luar biasa menurut dia pada saat itu yang dirasakan sama dia, karena pacu dengan adrenalin dan situasi yang di tengah ketegangan, kemudian situasi yang mendukung, akhirnya dia mendapatkan suatu puncak kenikmatan yang selama ini belum pernah dia rasakan. Dia merasa mendapat puncak pada saat itu, dan itulah yang menjadi keinginan yang selalu ingin diulangi lagi. Ada beberapa kesempatan berikutnya mulai dia mengulangi hal tersebut, sampai kemudian dia mendapat pekerjaan. Dan ketika dia mendapat pekerjaan, dia sudah kos di tempat yang lain yang terpisah dari tempat pamannya. Nah, dia sudah memiliki fasilitas video player. Nah, dia mulai nyewa video. Waktu itu masih video ya. Dia mulai menyewa video berbau porno.
Setiap hari dia lakukan itu. Nah, setiap hari dia lakukan itu sehingga tiada hari tanpa menyaksikan film porno. Di setiap kesempatan dia selalu mencari, kemanapun dia pergi, dia akan cari sesuatu yang berbau porno. Apa yang akan terjadi terhadap dia? Syukurnya dia tidak memiliki nyali yang gede, dan dia masih memiliki rasa malu dan kontrol yang cukup baik. Padahal banyak penyimpangan lainnya yang akan ditimbulkan oleh kecanduan pornografi tadi. Tapi dia tidak kebablasan atau memiliki perilaku yang kurang baik. Karena seperti Anda tahu, kecanduan seks atau pornoholik atau pornografi akan berdampak perilaku-perilaku yang menyimpang banyak, tergantung bagaimana atau referensi dari perilaku seks yang dia tahu. Kalau dia melakukan perilaku seks yang A, ya perilakunya kan kalau dia orang yang agresif dan tidak punya kontrol yang baik dan lingkungan mendukung, dia akan menjadi penjahat yang melakukan kejahatan dengan perilaku referensi dari A tadi. Kemudian selanjutnya referensi B, C dan sebagainya. Nanti di cerita video-video lainnya akan banyak lebih terinci perilaku-perilaku seks yang menyimpang akibat dari kecanduan pornografi. Tapi narasumber yang pertama ini dalam video ini sebatas dia tidak produktif dalam bekerja karena dia selalu terganggu keinginan dia untuk melihat sesuatu atau berusaha untuk menghabiskan waktunya dengan melakukan atau menyaksikan konten-konten porno, dan ujungnya dia akan melakukan onani, dan sebatas itu penyimpangan yang dia alami dan sangat mengganggu sekali. Apa yang dia lakukan? Ya, ketika dia tersadar bahwa perilaku ini sangat buruk buat dia dan menghambat produktivitas dia bekerja karena dia akan kelelahan. Biasanya kalau dia sudah namanya orang kecanduan, ya sampai dibela-belain tidak tidur, sehingga pada saat dia bekerja dia tidak punya gairah lagi karena udah kurang istirahat. Akhirnya dia tidak produktif. Nah, dia merasa terganggu karena banyak teguran. Akhirnya salah seorang temannya, ya, yang orang yang jauh dari pelaku tersebut mengajak dia banyak kegiatan-kegiatan di luar, sehingga waktunya dia lebih banyak digunakan untuk aktivitas-aktivitas fisik lainnya, sehingga dia juga nggak punya waktu untuk melakukan baik itu nonton dan lihat gambar tentang konten porno, sehingga sudah mulai sedikit dia lepas dari kecanduan tadi, dan kemudian dia merasakan sesuatu yang produktif. Akhirnya dia berusaha dengan tekadnya dia untuk bisa lepas dari ketergantungan pornografi tadi. Nah, mulailah dia menghapus, membuang semua yang ada berbau pornografi dalam kehidupannya, file-file ataupun gambar-gambar yang dimiliki sama dia, kaset-kaset video yang dia miliki, dia buang jauh-jauh. Nah, itulah kisah yang dialami oleh narasumber kita yang pertama tentang bagaimana dia mengalami kecanduan ketergantungan pornografi atau kecanduan seks, dan bagaimana dia berusaha bisa lepas dari ketergantungan dan kecanduan tadi. Ya tipsnya adalah ketika Anda sudah merasa sesuatu yang aneh dan ketergantungan serta kecanduan dengan perilaku tersebut, Anda harus berusaha dengan niat Anda bahwa Anda yakin perilaku ini tidak baik dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap Anda dan kehidupan Anda serta karir Anda. Tipsnya adalah niatkan Anda ingin lepas dari ketergantungan itu, dan kemudian buang jauh-jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, dan hindari
bagaimana Anda supaya tidak kembali mengulangi hal yang sama. Dan carilah kegiatan-kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi kelebihan yang ada pada diri Anda, sehingga Anda bisa melupakan hal-hal yang pernah Anda alami sebelumnya. Dan yang pasti Anda harus mempertebal iman Anda, sehingga proteksi dari dalam diri Anda, rasa ketakutan atas dosa yang Anda lakukan akan membuat Anda terhindar dari pengaruh itu kembali. Itulah sekelumit kisah, semoga bisa menjadi manfaat buat Anda, dan Anda juga bisa melindungi diri Anda, serta Anda juga bisa melindungi orang-orang yang Anda cintai. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Dan jika Anda ingin merequest tentang perilaku abnormal lainnya, silahkan Anda tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan tentunya kalau Anda ingin berbagi kisah tentang perilaku-perilaku menyimpang, Anda bisa kirim melalui email yang ada di deskripsi, tentunya dalam bentuk format voice recorder atau video recorder, atau mungkin Anda menulis kisah Anda. Dan yang pasti secara privasi Anda akan kami lindungi. Dan ini semata-mata untuk berbagi supaya kita dapat mencegah perilaku-perilaku abnormal mewabah di lingkungan masyarakat, untuk melindungi generasi-generasi muda akan hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, dan ketemu lagi dalam video berikutnya.